Dia menaklukkan maut. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, 2 Timotius 1 ayat 10. Ketika saya menemukan ayat ini bertahun-tahun lalu, sejenak saya berpikir saya salah lihat. Apa Paulus benar-benar mengatakan Yesus Kristus mematahkan kuasa maut? Saya merenung. Saya mempelajari secara mendalam ayat ini, melihat pada bahasa Yunani aslinya, dan mengamati kata per kata yang digunakan. Saya mendapati dari studi saya bahwa ayat ini benar-benar mengatakan seperti yang dituliskan, Yesus Kristus menaklukkan maut. Beberapa orang mencoba menggunakan alasan bahwa Paulus mengacu kepada kematian rohani. Ribuan kali saya akan mengatakan, tidak. Perhatikan dari ayat pembuka kita bahwa Yesus tidak hanya menaklukkan maut. Dia mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jika maut hanyalah kematian rohani, bagaimana dengan hidup yang tidak dapat binasa? Apa mungkin Alkitab maksudkan juga hidup rohani yang tidak binasa? Ekspresi ini tidak mungkin, bahkan faktanya, ini kontradiksi satu sama lain. Karenanya, alasan Paulus menuliskan hidup yang tidak binasa karena dia berbicara tentang hidup fana, kematian jasmani. Beberapa orang namun demikian masih dipusingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut. Jadi mereka berpendapat, kita harus masih berurusan dengan kematian, itulah musuh yang terakhir dibinasakan. Tidak, itu bukan apa yang Alkitab katakan, dan izinkan saya menjelaskannya. Ini seperti ketika Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Wahyu 12 ayat 10. Fakta bahwa suara itu berkata, sekarang telah tiba keselamatan, bukan berarti semua orang di dunia baru menerima keselamatan untuk pertama kalinya saat itu. Manusia telah diselamatkan sebelumnya. Jadi, ketika Alkitab berkata maut adalah musuh terakhir yang dibinasakan, ini berbicara tentang roh maut yang akan dicampakkan ke dalam lautan api, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api, Wahyu 20 ayat 14. Itulah saat maut dibinasakan. Namun tetap saja, maut dan kuasanya telah ditaklukkan, hukum maut telah dibatalkan. Tuhan tidak datang dari sorga untuk melakukan hal sia-sia. Dia tidak mati untuk hal sia-sia. Dia datang membinasakan maut dan kuasanya dan Tuhan telah mencapainya. Terpujilah Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan iman berikut, Bapa terkasih, aku bersyukur untuk kemenangan atas maut, neraka dan kubur. Terima kasih telah memberi kami kehidupan yang tidak binasa, melalui Injil. Aku dilahirkan dari roh Kristus Yesus yang memberi kehidupan. Karenanya, aku hidup dalam roh yang memberi kehidupan dan hidup dalam roh kehidupan Yesus Kristus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 26, Wahyu 12 ayat 10, Wahyu 20 ayat 14.